Inilah Adip Surya Ramadan, usianya baru 13 tahun, tetapi remaja ini mahir dalam memperbaiki peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, dan kipas angin. Sehari-harinya, Adip menjalankan usaha jasa servis peralatan elektronik tersebut sebagai bentuk pengabdiannya kepada kedua orang tuanya. Adip merupakan putra pasangan suami istri Surya Buana 52 tahun dan Warsini Hastuti 42 tahun. Saat ini Adip masih duduk di bangku kelas 9 di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Selama masih sekolah daring, Adip menghabiskan waktunya di lapak servis elektronik milik orang tuanya di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul. Selain menjalani sekolah daring, Adip menangani semua pekerjaan servis kulkas, mesin cuci, dan kipas angin di tempat usaha milik orang tuanya yang bernama CV Solo. Hanya bila ada kendala saat memperbaiki, barulah Adip bertanya kepada bapaknya. Kemampuan Adip menyervis peralatan elektronik merupakan hasil belajar dalam waktu lama. Sejak masih SD, Adip biasa membantu ayahnya menyervis berbagai peralatan elektronik. Dari proses tersebut, Adip banyak belajar sampai akhirnya kini mampu menyervis sendiri berbagai peralatan elektronik. Adip dan keluarganya tinggal di Jalan Raya Bromo, RT 1 RW 7, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Saat ini Adip menjadi tulang punggung keluarganya, sebab bapaknya sedang didera sakit liver. Jadi Adip menggantikan pekerjaan bapaknya menangani semua pekerjaan servis peralatan elektronik. Remaja 13 tahun ini menjalankan pekerjaan servis elektronik itu dengan penuh semangat. Di tempat usahanya tersebut, Adip bahkan menjadi mentor bagi dua pelajar SMKN 2 Kota Probolinggo yang tengah menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Kepada Tada Today TV, Adip menyatakan bahwa dirinya mahir memperbaiki peralatan elektronik berkat bimbingan bapaknya Surya Buana. Selain itu juga karena anak ketiga dari 5 bersaudara ini memiliki kemauan keras untuk membantu bapaknya. Di tangan Adip, perangkat elektronik yang rusak bisa normal kembali. Dalam satu hari, Adip bisa menangani sampai 3 perangkat untuk diservis. Terkadang durasi pengerjaan tergantung permintaan pemilik barang. Tetapi jika kerusakannya berat, Adip butuh waktu perbaikan sampai sehari. Adapun ongkos servis dan penggantian komponen bervariasi dari Rp75.000 sampai Rp300.000. Saya sejak kelas 4 SD sudah memperhatikan bagaimana cara ayah saya bekerja dan saya cukup tertarik untuk mengikuti pekerjaan tersebut. Dengan minat dan tekad yang sudah bulat, saya memberanikan diri untuk bertanya-tanya tentang materi atau teknik dasar dalam mempelajari teknik pendingin dan mesin cuci ini. Terutama pada umur saya yang masih dini, saya merasa bahwa usia dini adalah usia yang paling tepat untuk digunakan untuk belajar. Beda dengan anak-anak yang lain. Terus sekarang itu dengan sudah tidak belajar dan langsung menangani ya, langsung menangani sendiri ya. Kalau saat ini mungkin untuk penanganan juga saya dan terkadang juga para karyawan saya juga ikut membantu menangani. Untuk pengerjaan yang mengerjakan itu utamanya adalah saya dan untuk partner saya ada karyawan dan berapa karyawannya? Karyawannya ada 2 orang dan untuk anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan PKL atau PSG ini, setelah dilanjutkan dengan materi, bisa praktek dengan cara membantu dan melihat cara saya bekerja. Jenengan sekarang usia berapa dan sekolah di mana, kelas berapa? Sekarang saya berusia 13 tahun. Saya sekolah di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Kelas 9 SMP atau 3 SMP. Kira-kira nggak mengganggu enggak kegiatan ini? Walaupun sekarang kan daring. Kegiatan ini saya rasa tidak mengganggu. Intinya adalah kedisiplinan saat mengerjakan suatu pekerjaan dan disiplin membagi waktu dan bisa memilah-milah waktu untuk beristirahat, untuk belajar dan untuk bekerja. Kedepannya sampean yang akan meneruskan usaha bapak ini ya?
insya Allah kedepannya saya yang akan meneruskan usaha ini, dan saya harap kedepannya saya bisa belajar lebih fokus lagi dan bisa memajukan usaha Bapak sebagus mungkin. Bapak Surya Buana menuturkan bahwa Adib belajar dengan cara mengamati pekerjaannya. Setelah melihat dan tertarik, Adib mulai mencoba menyervis perangkat elektronik. Lalu sejak Surya Buana sakit, Adib mengambil alih dan membantu pekerjaannya. Hanya bila ada kesulitan, Adib bertanya kepada bapaknya. Ya, hanya sering mengikuti kegiatan saya aja di perbengkelan. Tapi dia akhirnya tertarik dan mencoba. Ketika saya sekarang ini sakit agak lama, dia rupanya mencoba untuk mengambil alih ini karena dia sudah merasa agak bisa dengan perbaikan ini bersama karyawan-karyawan saya. Itu sempat belajar dari atau gimana? Oh, belum pernah, karena kan akademis beliau itu cukup melelahkan dengan daring ini. Jadi dia waktunya itu setelah jam 1 atau jam 12. Jadi kalau waktu yang lain untuk kesana kami tidak ada memungkinkan kami. Jadi anak Bapak sekarang bisa menangani 100% ya? Ya, kalau ada kesulitan tentu tetap harus saya bantu, walaupun mungkin ya hanya sekedar. Sementara Nuning Yulianto, guru Adib di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo mengatakan bahwa Adib merupakan sosok anak yang aktif berorganisasi di sekolahnya. Adib juga tekun belajar, sopan, dan menunjukkan bakat besar di bidang mesin. Ternyata dia punya satu keahlian, saya kira itu suatu bakat juga ya, satu bakat juga yang dia miliki. Dari orang tuanya saya juga banyak bercerita, orang tuanya bercerita ke kami, ke saya utamanya, karena memang kebetulan dekat ya, sering berkonsultasi dengan saya selaku gurunya tentang ini kemampuan dari Adib yang saya anggap untuk anak seusia dia luar biasa, ya, luar biasa sekali. Bu, tapi Adib untuk di sekolahnya itu bagaimana? Di sekolahnya dia juga anak yang sopan, yang bagus, yang baik. Dia juga sering juga di dalam organisasi itu dia memberikan suatu contoh gitu ya. Karena contohnya saja kemarin pada saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah BLS, memang kami dari tim kesiswaan, karena saya juga selaku kesiswaan di sekolah kami, ini melakukan kegiatan MPLS-nya secara online, ya secara online. Jadi anak-anak kami bekali untuk bisa melakukan membimbing ya, membantu kami dari Bapak Ibu guru untuk bisa mengawal kegiatan MPLS secara online untuk adik-adik kelasnya. Harapan saya selaku guru ya di sini, juga orang tua ya, untuk anak-anak sekarang, generasi sekarang ini, apalagi pada masa pandemi, janganlah kalian itu merasa apa ya, jadi generasi yang akhirnya ngelokro gitu ya, karena masa pandemi tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak, itu salah sekali ya. Karena pada masa seperti ini justru kalian itu harus bisa menunjukkan bahwa saya pun bisa ya. Tidak sekolah secara langsung bertatap muka di sekolah dengan belajar sendiri, tentunya dengan bimbingan ya, bimbingan orang tua tentunya dalam hal ini juga guru, walaupun melalui jarak jauh, hanya mungkin ketemu pada saat mungkin diperlukan saja, ada konsultasi mungkin ke sekolah seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa pandemi ini menjadi hal yang sia-sia. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.